Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji marilah kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk dapat melanjutkan kuliah walaupun masih dalam situasi daring. Karena di sini kondisi COVID-19 itu masih dalam tahap peningkatan dan diperkirakan minggu depan ya, minggu depan ini akan mencapai puncaknya. Oleh karena itu saya menyarankan kepada diri saya sendiri dan juga kepada para mahasiswa untuk tetap menjaga protokol kesehatan, menjaga kegiatan-kegiatan kita kalau tidak terlalu penting ya, kita tidak usah untuk keluar rumah, apalagi yang beresiko di situ terjadi kerumunan. Kecuali memang hal-hal yang memang sangat urgent. Nah, itu pun harus dilakukan dengan protokol COVID yang baik. Oke, kita lanjutkan. Untuk biodata singkat saya, ini nggak perlu saya sampaikan, karena sudah saya sampaikan ya. Untuk tujuan kuliah, itu saya ilustrasikan. Di sini selalu saya menggunakan ilustrasi ini. Bagi yang masih kesulitan sebelum kita kuliah, harapannya nanti setelah kuliah menjadi lebih baik. Ini mohon maaf, ini animasinya nggak jalan, harusnya ini gambarnya nanti dibalik ya, karena ini nggak bisa dibalik ya sudah nggak apa-apa. Nanti besok saya ganti yang minggu depan. Nah, insya Allah nanti video rekaman ini akan saya upload di channel YouTube saya. Ini berisi tentang materi-materi kuliah, banyak materi kuliah, terutama nanti kaitannya dengan prodi saya yaitu prodi teknik elektro ya. Kalau Anda ingin belajar beberapa materi tentang teknik elektro juga tidak mengapa. Karena sekarang konsepnya MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Artinya Anda sebenarnya walaupun prodinya komunikasi, mau belajar apapun itu bebas. Mau belajar bahasa, mau belajar engineering, teknik, mau belajar tentang pemrograman, mau belajar bisnis, mau belajar tentang pendidikan, dan lain sebagainya. Tidak ada masalah. Karena kita konsepnya adalah kampus merdeka. Nah, tentu saja Anda harus perkuat juga tentang keilmuan di prodi Anda. Nah, kita masuk ke inti materi. Hari ini nanti kita akan membahas tentang teknologi dan sistem digital. Kemarin kita sudah membahas konsep tentang teknologi. Masih ingat Mas Rafli kemarin apa itu teknologi? Masih ingat Pak, suatu hal yang dapat mempermudah pekerjaan manusia. Ya, teknologi adalah salah satu definisinya sesuatu yang dapat mempermudah ya pekerjaan manusia. Mbak Rizky ditambahkan apa? Kata kunci dari teknologi kemarin? Alat yang memudahkan manusia untuk beraktivitas, Pak. Ya. Bisa berupa alat ya, bisa berupa metode, bisa berupa media yang dapat memudahkan manusia dalam beraktivitas. Jadi itu tentang teknologi. Nah, sekarang kita bahas teknologi khusus yang digital. Nah, tentu saja teknologi digital nanti lawannya adalah teknologi analog. Apa sih yang dimaksud dengan teknologi digital? Konsepnya tadi, teknologi. Teknologi itu kata kuncinya ada 3, yaitu adalah sains terapan, penerapan ilmu. Yang kedua digunakan untuk memudahkan hidup manusia. Yang ketiga tadi ya, bisa berupa alat, bisa berupa bahan, bisa berupa media dan lain sebagainya. Nah, sekarang kaitannya dengan teknologi digital. Apa yang dimaksud dengan teknologi digital? Yaitu penerapan ilmu ya, di sini konsepnya yang namanya teknologi adalah sains terapan. Sains yang tidak diterapkan tidak menjadi teknologi. Tetapi sains yang diterapkan menjadi teknologi. Matematik itu adalah sains. Penerapannya nanti di dalam digital menjadi teknologi. Itu salah satu. Fisika itu sains. Penerapannya nanti di dalam ya produk-produk, media-media, alat-alat yang menggunakan prinsip-prinsip mekanika dan fisika. Nah, di sini intinya di dalam digital adalah bagaimana memproses sebuah
komputasi yang begitu cepat ya dengan menggunakan pendekatan numerikal. Di mana pendekatan numerikalnya itu menggunakan logika digital. Nah, logika digital dibangun atas angka 0 dan 1. Ini yang dimaksud dengan teknologi digital. Nah, contohnya apa teknologi digital? Sangat banyak ya, nanti kita bahas. Kalau kita lihat di gambar ini ada smartphone, ada tablet, ada laptop, ada TV, ada perangkat telekomunikasi yang lain. Itu adalah beberapa contoh teknologi digital. Nah, digital itu lawannya apa? Sebelum muncul teknologi digital, sebelumnya itu muncul teknologi yang namanya analog. Nah, teknologi analog itu berbeda dengan digital. Kalau digital itu konsepnya dia diskrit. Diskrit itu artinya dia terputus-putus karena kondisinya hanya ada angka 0 dan 1. Sedangkan teknologi analog itu adalah teknologi yang menggunakan sinyal analog. Nah, sinyal analog cirinya adalah teknologi yang menggunakan sinyal yang kontinu. Apa yang dimaksud dengan kontinu? Sepanjang waktu dia selalu mempunyai nilai. Berbeda dengan sinyal digital. Jadi sepanjang waktu dia selalu mempunyai nilai. Di mana sifatnya terus berubah. Ya, sepanjang ruang dan waktu. Nah, nanti kita bahas contoh-contohnya supaya Anda tidak bingung ya. Nah, contoh-contoh teknologi terkait dengan analog ini banyak sekali, mulai dari teknologi telepon, ini masih pakai analog, masih pakai dialnya, pakai tangan diputar. Ini jamnya pakai analog, pakainya mekanik ya. TV-nya masih pakai analog, kameranya juga masih pakai analog, kasetnya pakai analog. Demikian juga untuk mixer dan sound system. Ini masih yang pakai analog. Nah, sekarang kita lihat. Apa yang dimaksud dengan sistem analog? Sistem analog itu adalah ya tadi suatu sistem yang menggunakan sinyal analog. Nah, sinyal analog itu seperti apa? Sebuah sinyal ya yang sifatnya kontinu sepanjang waktu. Maksudnya kontinu apa? Sepanjang waktu dia selalu punya nilai. Contohnya misalkan apa di sini? Suhu ya, itu sepanjang waktu dia selalu punya nilai. Kalau saya gambarkan grafiknya, ini adalah waktu T, ini adalah suhu. Berapa suhu sekarang? Oh, suhu sekarang 30 derajat Celcius. Berapa suhu 1 jam yang lalu? 25. Berapa suhu 2 jam yang lalu? 24. Dan lain sebagainya. Sehingga nanti kalau saya gambarkan, ya suhu itu begini. Nah, ini grafiknya seperti ini. Ini adalah sinyal analog. Analog adalah sebuah sistem pengolahan sinyal yang datanya diolah secara kontinu atau bertahap. Ya. Nah, sinyal analog itu diproses menggunakan komponen-komponen mekanik maupun elektronik analog. Contohnya begini, ini jam analog. Dia diproses menggunakan komponen-komponen mekanik ya. Untuk menghasilkan jam seperti yang gambar di atas dibutuhkan di sini komponen-komponen yang sifatnya analog. Ada gear, ada jarum, ada apa namanya? Pegas, ada karet, ada berbagai macam peralatan di sini ya yang dikontrol secara analog. Nah, secara umum sinyal di dunia atau di alam semesta ini sifatnya umumnya analog. Contohnya apa? Suara itu analog. Seismograf itu analog. Kalau kita lihat gambarnya ya tentang perkembangan getaran ya itu analog. Suhu itu analog, tekanan, level, tinggi badan manusia, termasuk nilai mahasiswa itu analog. Nah, sinyal analog ya, kalau nanti kita proses ya dengan menggunakan proses analog menghasilkan sistem analog. Nah, ini yang banyak digunakan di dalam teknologi masa lampau. Nah, teknologi analog mempunyai banyak kelebihan tetapi juga banyak kekurangan.
Salah satunya adalah dia rawan terhadap gangguan. Contohnya misalkan kalau kita pakai TV analog. Pada saat kita memutar TV, di situ ada HT, maka TV-nya akan interferensi. Terjadi layarnya kena semut atau kena hujan, ya, maka kualitasnya akan menurun. Efisiensinya rendah dengan menggunakan proses analog. Nah, teknologi analog ini sekarang mulai bergeser menjadi teknologi digital. Nah, sebelum kita bahas tentang teknologi digital, kita perlu tahu tentang sistem digital. Yang namanya sistem selalu terdiri dari komponen. Nah, komponen-komponen dari sistem digital adalah ya berupa hardware maupun software. Di mana nanti sistem ini ya menggunakan sinyal digital. Nah, sinyal digital itu adalah sinyal yang sifatnya diskrit. Tidak seperti sinyal analog ya, yang sepanjang waktu selalu punya nilai. Sistem digital itu sepanjang waktu nilainya cuma 1 dan 0. Ini nilai 1, ini nilai 0. Ini 1, ini 0. 1, 0, 1, 0. Maka di dalam sistem digital, karena dia menilainya 1 dan 0, dikatakan ini diskrit. Diskrit itu terputus. Ini on, ini off. Ini on, off. Kalau analog ya, analog dia terus selalu ada nilainya. Sepanjang waktu dia tidak pernah terjadi diskrit. Ya, ini sinyal analog. Tetapi sinyal digital itu kondisinya diskrit. Nah, contoh sinyal di alam yang sifatnya digital apa? Misalkan adalah jenis kelamin, laki-laki, perempuan. Ini digital. Ya. Siang dan malam itu digital. Pagi dan sore itu digital. Apalagi yang termasuk sinyal digital yang di alam ini, ya. Mati dan hidup itu digital. Tidak ada setengah mati, tidak ada 1/4 mati, ya, tidak ada 5/4 hidup. Adanya ya digital. Kekal dan tidak kekal itu digital. Hitam dan putih itu digital. Nah, sinyal digital itu terdiri dari 2 kondisi saja. Nah, sinyal digital itu merupakan sistem elektronika yang melakukan pengolahan sistem digital. Sistem digital ya, ini menggunakan pengolahan secara elektronik. Nah, terdiri dari rangkaian digital ya, yaitu logik, komponen-komponen elektronika dan elemen gerbang logika yang digunakan untuk mencapai sebuah tujuan. Ini namanya sistem digital. Contoh sederhananya misalkan di sini ada jam. Nah, jam digital itu disusun oleh komponen-komponen digital. Ada rangkaian elektroniknya, ada batu baterainya, ya, ada LCD untuk displaynya, ada softwarenya, sehingga dia membentuk sebuah jam digital. Nah, jam digital ini kalau kita lihat nanti sinyalnya digital. Oke, karena ada dari prodi ilmu komunikasi mungkin secara hardware-nya nggak terlalu memperdalam, tapi tidak apa-apa ya. Karena kita teknologi sekarang adalah teknologi digital. Mau tidak mau kita perlu tahu ya, perlu belajar. Nah, kalau kita lihat ya, teknologi analog dan teknologi digital. Ini teknologi awal yang dikembangkan oleh manusia terkait dengan sistem elektronika. Sistem digital dan analog itu identik dengan elektronika, walaupun tidak semua sistem analog dan digital itu pakai elektronika. Sistem analog bisa menggunakan sistem berbasis pakai hidrolik, bisa menggunakan pneumatik, bisa menggunakan ya, mekanik, bisa menggunakan elektronika. Tetapi kebanyakan diskusi analog dan digital itu diasosiasikan dengan ilmu elektronika. Nah, contohnya apa teknologi analog? Ini ya, teknologi musik. Zaman dulu kita menggunakan kaset, menggunakan pita, menggunakan magnetik, dan lain sebagainya. Itu adalah teknologi analog.
Berikutnya di sini sama ya, teknologi elektronika analog. Kalau kita naik mobil ya, kita perselenengnya masih pakai analog. 1 maju ke depan, 2 mundur ke belakang, 3 maju lagi ke depan, 4 mundur lagi ke belakang, 5 maju lagi ke depan. Anda naik sepeda motor ya, analog. Teknologi sepeda motor yang Anda gunakan zaman dulu masih pakai karburator. Karburator itu adalah teknologi analog. Jam itu juga analog. Ini bukan elektronika, ini mekanik murni. Nah, sekarang eranya berubah menjadi teknologi digital. Berkaitan dengan ya penyimpanan ya, komputer sekarang sudah menggunakan teknologi digital. Ini juga pakai teknologi digital. TV sekarang sudah pakai teknologi digital. Handphone ya, untuk persneling sekarang sudah pakai digital. Otomatis. Kita tinggal gas ya. Bahkan sekarang yang model mobil-mobil otonom itu full pakainya digital. Tinggal diprogram, nanti bisa mendeteksi sendiri. Dan berbagai macam teknologi digital yang ada. Nah sekarang kalau kita lihat, kenapa kok orang mengembangkan teknologi digital? Ternyata teknologi digital punya banyak keunggulan. Contohnya apa yang pertama? Yaitu efisiensi. Yang kedua, kualitas. Yang ketiga, ya, noise-nya rendah. Untuk komunikasi itu lebih mudah. Kapasitas transmisinya besar, dan lain sebagainya. Anda bisa bayangkan, kalau Anda di rumah pakai TV analog dengan TV digital. TV analog ya, itu untuk dapat menghasilkan gambar yang jernih dibutuhkan usaha yang sangat berat dibanding dengan TV digital. Itu pun gambarnya kalah jauh ya. Apalagi dengan teknologi sudah sekarang HD. Apalagi dengan teknologi yang sekarang sudah 4K. Apalagi dengan teknologi sekarang 8K. Ini kalau Anda mau melihat video dengan kualitas yang terbaik ya Anda pakai 8K. Cuma masalahnya Anda perangkatnya punya atau tidak ya. Teknologi 4K aja belum tentu punya kan? Apalagi teknologi 8K ini masih sangat mahal. Misalkan TV Anda mau pakai 4K ya. Tapi kalau Anda TV-nya pakai HD biasa ya, ini HD itu kan maksimal cuma 1024 ya kalau nggak salah, kali berapa ya? 1280 kali 1024 ini HD. Kalau 4K itu 2000 sekian piksel ya. Gambarnya sangat bagus. Kalau Anda mau lihat Anda cari ini di YouTube ya. Video-video yang 4K. Ini gambarnya sangat bagus. Cuma masalahnya adalah perangkat Anda support atau tidak. Kalau perangkat Anda tidak support ya nanti otomatis diturunkan ke HD. Kalau Anda pakai HP ya harus pakai HP yang fleksibel. Kalau pakai laptop ya juga harus laptopnya kelas sultan ya. Kalau laptopnya kelas mahasiswa ya biasanya paling banter HD. Termasuk laptop yang saya gunakan ini juga laptopnya kelas HD. Tapi saya juga punya laptop yang khusus kelas 4K. Khusus untuk pengembangan multimedia. Karena multimedia sekarang arahnya ke sana. Dosen teknik elektro kalau nggak punya ke sana ya nggak bisa kembangkan ke arah sana. Ya ini salah satu kebutuhan. Selain keunggulan, ternyata sistem digital itu punya banyak kelemahan. Kelemahan pertama apa? Hampir semua kejadian di alam semesta kebanyakan di sini menggunakan sinyal analog. Oleh karena itu, mau tidak mau kalau kita mau memproses dengan digital ya kita butuh konverter. Apa namanya konverternya? Yaitu adalah kita harus mengkonverter dari analog menjadi digital. Demikian juga nanti sebaliknya, ya. Kebanyakan proses ya yang dibutuhkan adalah analog, sehingga nanti kebanyakan output yang dibutuhkan adalah analog. Sehingga nanti kita butuhkan lagi merubah dari digital menjadi analog lagi.
Tapi sekarang hal ini bukan menjadi kelemahan karena sudah kita kembangkan ya teknologi analog to digital dan digital to analog. Waktu itu analog ya. Kita proses dengan digital gimana caranya? Ya pakai clock ya. Pakai timer, pakai counter yang secara digital. Nanti hasilnya jam digital tapi mau bentuknya adalah jarum seperti ini. Gampang. Kita tinggal buat tampilan. Sehingga kalau Anda punya jam digital, ya, itu tampilannya bisa analog. Jadi Anda jangan terkecoh oleh tampilan. Bisa difahami ya? Ini contoh tadi kan ini gambar jam analog ya. Banyak sekarang jam digital tampilannya analog. Saya punya jam digital, itu tampilannya analog bisa. Karena kita tinggal setting saja tampilannya, nggak masalah. Tidak selalu jam digital tampilannya seperti ini. Justru yang tampilan seperti ini kan kayak anak kecil ya. Kalau saya punya jam yang digital, tampilannya tetap mirip jam analog. Jadi Anda jangan terkecoh, itu tampilan saja. Tetapi prinsipnya dia digital. Nah, sistem digital memerlukan bandwidth yang besar. Contoh misalkan radio AM dibanding dengan FM. Kalau radio AM itu bandwidthnya kecil. Sehingga jarak jauh pun Anda bisa menangkap sinyal AM. Tapi kalau FM itu butuh bandwidth yang lebar. Sehingga di sini butuh apa? Ini jaraknya pendek. Kalau jaraknya jauh butuh repeater. Seperti Anda WiFi gitu ya. WiFi itu jaraknya pendek. Kalau ingin jauh ya butuh repeater lagi dibanding dengan analog. Demikian juga TV analog maupun TV digital. Itu kelemahan ya. Yang berikutnya butuh sinkronisasi. Itu untuk sistem digital ya. Nah, yang namanya sistem analog biasanya sederhana. Kalau sistem yang kecil itu cocok pakai analog. Karena kalau pakai digital, karena ibaratnya begini ya, Anda menghitung 3 kali 3. Kalau pakai kalkulator dengan langsung pakai otak Anda lebih cepat mana? Pakai otak, Pak. Nah, lebih cepat pakai otak analog ya. Tapi kalau Anda pakai kalkulator nekan 3 kali 3 mungkin jawabnya lama. Tetapi kalau misalkan 32, 39, 435 dibagi dengan 3945, lebih cepat mana? Otak atau pakai kalkulator? Jadi yang sistem kompleks itu cocok menggunakan digital, tapi kalau yang sederhana mungkin digital itu lebih tidak efisien. Nah, ini yang dimaksud pernyataan ini ya. Walaupun tetap saja yang sederhana sekarang mencoba untuk dikembangkan dengan digital. Contohnya adalah dengan konsep artificial intelligence. Jadi sekarang kalau mau menghitung 3 kali 3, nggak usah pakai Anda nekan di kalkulator. Pakailah robot artificial intelligence, di mana robot ini sudah diisi dengan kecerdasan buatan. Robotnya ditanya 3 kali 3 berapa, langsung jawab, dan kecepatannya melebihi kita. Ini adalah konsep dari digital. Nah, kalau kita lihat perkembangan digital, ya, teknologi digital dimulai pada tahun 1940-an, yaitu sejak penemuannya transistor. Ditemukannya dioda dan transistor. Ini para tokohnya misalkan Schottky ya, yang dikenal dengan tokoh yang menemukan konsep-konsep tentang komponen-komponen elektronika, terutama transistor. Nah, mulai tahun 1940-an ini terjadi revolusi yang sangat revolusi bukan resolusi ya, yang sangat masif. Mulai awal pertama generasi tahun 40-an, menjadi generasi kedua tahun 50-an, generasi ketiga tahun 60-an, generasi keempat tahun 80-an, 90-an, generasi kelima 90 sampai 2000-an. Nah, sekarang ini generasi yang keberapa ini? Ke X, karena kita nggak bisa mendefinisikan. Karena yang namanya elektronika perkembangannya sangat cepat, ya. Nah, kalau kita lihat aplikasinya seperti apa? Ini contoh-contoh sistem digital.
Ini jangan terkecoh dengan jam digital ini ya. Ini jam digital tetapi tampilannya analog. Kalau ini jam digital, tampilannya digital. Ini peralatan untuk medik ya, mengukur tekanan darah, tampilannya digital. Ini peralatan ukur suhu, tampilannya digital. Ini proses analog tapi tampilannya digital. Bisa difahami ya? Jadi Anda jangan terjebak proses analog tampilannya digital, proses digital tampilannya analog. Sekarang itu kan orang pengen membuat sesuatu yang terkesan kuno. Nah, jam itu sekarang ya dibuat seperti ini. Ini kelihatannya jam analog, padahal dia jam digital. Ini kelihatannya orang menyangka ini digital, tetapi di sini masih menggunakan sistem analog. Hanya saja tampilannya digital. Kalau ini jelas ya digital semua. Ini juga sama ini komputer ya, komputer digital. Nah, teknologi digital itu disusun berdasarkan konsep bilangan. Maka untuk mempelajari tentang sistem digital, kita perlu mempelajari tentang sistem bilangan. Nah, sistem bilangan yang banyak digunakan pada sistem digital adalah apa? Ada 4. Yang pertama desimal. Ini desimal saya kira nggak perlu kita bahas karena ini kan bilangan yang kita pakai sehari-hari. Itu desimal. Yang kedua biner. Nah, biner ini yang berbeda. Karena biner ini yang menjadi dasar dari digital. Karena dia terdiri dari angka 0 dan 1. Yang ketiga adalah sistem bilangan oktal. Oktal itu dia nilainya 0 sampai 7. Ini banyak digunakan untuk coding. Membuat kode-kode supaya nanti bilangan biner itu bisa lebih mudah difahami. Demikian juga nanti ada bilangan heksadesimal. Banyak aplikasi di bidang teknik digital itu menggunakan heksadesimal. 0 sampai E. E sampai F ya. Ini kan bilangannya 0 sampai 15. Bacanya tidak sampai 15, 0 sampai 15. Cuma mulai 10 itu sama dengan A, 11 sama dengan B, sampai 15 sama dengan F. Sehingga dikenal dengan nilai 0 sampai F. Bisa dipahami ini ya? Terutama yang bilangan heksadesimal, karena ini agak berbeda. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini, yang pertama adalah untuk sistem bilangan, yang pertama desimal, yang kedua biner, yang ketiga oktal, yang keempat heksadesimal. Sistem bilangan desimal adalah sistem bilangan yang menggunakan radik 10. Yang dimaksud radik 10 itu dia terdiri dari angka 0 sampai 9. Ini yang dinamakan radik 10. Penulisannya ya, kalau di dalam bilangan nanti di sini kasih keterangan 255 10 artinya bahwa dia adalah bilangan 255 pada sistem bilangan desimal. Kalau di sistem umum ya 10-nya nggak usah ditulis ya. Tapi kalau di konsep digital ini ditulis. Yang kedua adalah sistem biner radix 2 yaitu nilainya 0 dan 1. Contohnya begini nih. 11111 radiksnya 2 ditulis. Oh, bahwa ini itu bukan 123 bukan 11.111.111. Paham ya? Tetapi ini adalah bilangan biner. Karena di sini ada keterangan angka 2-nya, radix 2. Demikian juga untuk bilangan oktal. Oktal itu adalah nilainya 0 sampai 7, dia menggunakan radik 8. Contohnya misalkan 377 radik 8. Tidak ada bilangan 893 pada bilangan oktal. Karena paling tinggi 7. Jadi kalau ada bilangan 893 ya salah berarti. Oktal karena maksimal 7. Nah kalau heksadesimal radik 16. Nilai bilangannya ini, anggota elemen bilangannya mulai 0, 1, 2, 3 sampai F. Contoh bilangannya di sini, FF 16. Artinya ini bilangan FF
pada sistem bilangan heksadesimal. Sampai di sini bisa dipahami semuanya? Atau masih ada yang bingung? Ini bagi yang suka coding nanti ya, ada yang suka coding enggak ini? Membuat kode ya, program. Ya, nanti salah satu ya untuk kemampuan membuat coding salah satunya harus menguasai konsep tentang sistem bilangan. Kenapa harus mengetahui tentang sistem bilangan? Karena sistem mesin itu dia bekerja dengan menggunakan logikanya 0 dan 1. Supaya nanti kita bisa memerintahkan mesin untuk mengikuti perintah kita, maka kita harus mengikuti bahasanya mesin. Bahasa mesin itu 0 dan 1. Karena bahasa 0, 1 itu sulit, ya, maka para pengembang sistem itu membuat interpreted, membuat perantara, ya, membuat compiler, membuat interpreter. Dari bahasa manusia dirubah menjadi bahasa yang lebih gampang diingat yaitu heksadesimal. Dari bahasa heksadesimal nanti diubah lagi menjadi bahasa mesin supaya nanti bisa dilaksanakan oleh mesin. Nah, ini kalau kita lihat ya contoh. Misalkan di sini untuk bilangan desimal. Ini desimal nilainya sekian, ya. Di dalam bilangan desimal ada paling rendah itu satuan, puluhan, ratusan, ribuan, ratusan ribu, jutaan, dan seterusnya. Ini bilangan desimal. Karena bilangan desimal sama dengan bilangan yang kita pakai sehari-hari ya, maka ya tidak perlu kita bahas karena udah paham semua. Jadi kalau ada bilangan 285, artinya apa? Dia terdiri dari 200-an, 80-an, dan 5 satuan. Sehingga kalau ditotal menjadi angka 285 atau 285. Bisa dipahami ya sampai di sini ya? Oke. Nah, sekarang kalau bilangan oktal. Bilangan oktal itu berbeda dengan desimal. Dia mempunyai simbol yaitu dari 0 sampai 7. Dikenal dengan istilah radik 8. Nah, biasanya di dalam pengelompokannya itu dituliskan dalam bentuk 3 bit, 3 bit. Bit itu angka ya. Jadi penulisannya nanti pakai 3 angka, 3 angka. Ini angka desimal, ini angka biner, ini angka oktal. Sebenarnya yang dibutuhkan kan biner ya. Nah, oktal itu untuk menjembatani. Ini biasanya digunakan untuk pengkodean. Ada berbagai macam kode, diantaranya kode ASCII, ya. Ada kode BCD, dan ada kode-kode yang lain. Nah, ini untuk memudahkan manusia ya dalam memahami bilangan biner. Contohnya bagaimana? Contohnya angka 0 itu ditulisnya tidak 0, tetapi di sini 00003. Kalau 1, 001, ini 010, seperti ini. Nah, sehingga angka 111 itu angka 7. Pada bilangan desimal maupun oktal. Tetapi kalau di angka 8, ini tidak di sininya 8 ya, tetapi ini ditulis 1000. Kalau di dalam bahasa oktalnya di sini ditulisnya 10. Bisa difahami sampai di sini? Jadi angka 10 pada oktal itu sama dengan di desimalnya 8. Demikian juga 9. 9 ya 11, 10, 12, dan seterusnya. Sampai nanti terakhir 17, baru berikutnya 20. Sampai 27 berikutnya 30. Masih ada yang bingung untuk konversi dari bilangan biner ke oktal ya?
Penggunaannya untuk apa? Penggunaannya nanti ini kalau kita ya bermain dengan teknologi digital masuk dalam materi tentang pemrograman. Misalkan Anda ingin membuat contoh sederhana ya, aplikasi program tertentu ya, memanfaatkan sistem elektronika. Nah, Anda bisa menggunakan nanti aplikasinya pakai bilangan oktal melalui di sini ya, kode bilangan 3 bit. Oke, yang berikutnya adalah heksadesimal. Nah, ini yang banyak dipakai. Kalau ini sebenarnya tidak banyak dipakai ya untuk oktal. Yang paling banyak dipakai itu adalah heksadesimal. Ini sama fungsinya untuk apa sebenarnya ya? Untuk menjembatani. Hampir semua ya pemrograman mesin itu interpreternya menggunakan heksadesimal. Karena ada orang komunikasi nggak terlibat langsung di bidang itu ya ini untuk pengetahuan aja enggak apa-apa ya. Anda ngerti oh ini itu fungsinya untuk apa. Ini contoh ya angka-angka heksadesimal. Jadi misalkan Anda pengen mengetahui contoh sederhana begini. Anda kan kalau pakai motor sekarang itu kan kuncinya kan pakai kunci digital ya. Bukan pakai kunci fisik ya. Contoh misalkan Anda punya motor Vario atau punya NMAX atau punya motor apa ya, Mio atau punya motor Beat yang baru ya. Kalau yang lama kan masih pakai kunci manual. Kuncinya kan kunci digital yang sekarang. Kunci digital itu tidak perlu dikuncikan. Anda hanya pakai kode-kode tertentu. Misalkan begini, ya, kunci Anda hilang. Maka di situ dikunci ada namanya kode barcode-nya. Maka di situ kunci barcode jangan sampai hilang. Kalau kunci barcode-nya hilang gimana, ya kan? Anda kalau datang ke dealer ya disuruh beli baru, kunci baru. Padahal kunci baru harganya mahal. Caranya gimana supaya Anda tidak beli baru? Ya, Anda bisa bongkar ya di apa namanya rangkaian ECU-nya, nanti Anda dihubungkan dengan komputer ya. Ya tentu saja nanti ada interface-nya, nanti Anda bisa baca di sini. Nah, isinya kodenya kode ini heksa. Nah, kode heksa ini nanti Anda bisa tahu ya, oh kode barcode saya berapa. Sehingga nanti Anda nggak perlu ganti kunci. Sehingga nanti Anda bisa beli kunci ya dengan kode barcode yang Anda ketahui. Nah, ini salah satu solusi ya. Di sini menggunakan 16 simbol mulai 0 sampai F ya. Huruf A itu artinya ini, B artinya ini, C artinya ini, D artinya ini, E dan F artinya ini. Nah, di dalam penulisannya biasanya menggunakan kode 4 bit. Termasuk ini digunakan di mana? Digunakan untuk komputer digital, sistem yang berbasis microprosesor, dan sistem berbasis microcontroller. Misalkan Anda mau membuat aplikasi ya sederhana ya, untuk misalkan kendaraan Anda kalau mau nabrak itu nanti bunyi titit gitu ya. Kasih sensor, Anda bisa tambahkan di situ. Kasih sensor ultrasonik ya. Ada setting nanti jaraknya berapa. Kalau nanti di situ mau nabrak nanti akan bunyi. Nah, ini yang banyak digunakan di mobil ya untuk sensor parkir ya dan lain sebagainya. Nah, ini contoh untuk bilangan heksadesimal yang ditulis dalam bentuk 4 bit. Jadi angka desimal seperti 0 itu ditulis menjadi 0000 ya. Ini ditulis dalam bentuk 4 bit 4 bit. Angka 6 ditulisnya ini. Ini binernya ya. Angka desimalnya sama. Tetapi begitu angka di sini 13 ditulisnya OD. Angka 19 di sininya jadi 13. Angka 21 di sini menjadi 15. Nah, konversinya seperti apa? Konversinya ya. Ya, tinggal tadi Anda melakukan konversi ya. Konversinya bisa pakai manual, bisa pakai kalkulator, bisa pakai program.
Ini karena Anda bukan dari teknik elektro, nggak perlu saya bahas tentang ininya ya. Saya sampaikan aja tentang sistemnya seperti apa. Nah, yang kedua adalah bilangan biner. Nah, ini yang paling penting di sini, memahami bilangan biner. Karena mesin itu kerjanya pakai biner. Komputer kerjanya 01. Komputer kalau dikasih input yang tidak 01, ya dia nggak bisa baca. Pak, saya bisa ngetik angka 9, Pak. Bisa menulis ini gitu ya. Itu karena sudah ada konverternya. Ada penerjemahnya. Jadi Anda menuliskan apa, nanti diterjemahkan oleh program, sehingga nanti di program diganti. Diganti menjadi angka 0 dan 1. Anda nggak ngerti kan? Setelah itu yang ditampilkan di komputer kan ini bentuknya kan seperti yang saya tulis, Pak. Iya, karena nanti komputer setelah memproses nanti di dalam menampilkan diubah lagi menjadi tampilan sesuai dengan yang kita tuliskan. What you see, what you get. Itu tampilan pada komputer ataupun pada HP. Nah, ini untuk konversi bilangan dari biner ke desimal. Ya. Kalau dengan bilangan biner kita menggunakan 2 pangkat N. 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, dan seterusnya. Sehingga kalau kita lihat di desimalnya, 2 pangkat 0 itu 1, 2 pangkat 1 itu 2, ini 4, 8, 16, 32. Sehingga kalau Anda membeli komputer, membeli flash disk, itu mesti kelipatan 2 ya. Beli flash disk itu mesti ukurannya 2 giga, 4 giga, 8 giga, 16 giga, 32 giga, 64 giga, 128, 256, 524, 1 tera. Ya, itu kelipatan 2. Beli memori juga mesti ukurannya kelipatan 2. 4, 8, 16. Walaupun sekarang ada bisa dilakukan kombinasi 2 ditambah 4 jadi 6. Misalkan kalau yang HP sekarang yang agak versi medium ya, itu ada 6 giga. Nah, ini sebenarnya kombinasi 2 ditambah 4. Kalau yang flagship ya 8. 16. Kalau beli laptop ya mesti, kalau enggak 8, 16. Kalau yang versi mahasiswa mungkin 4 giga. Ini contoh ya. Nah, yang berikutnya untuk kebalikannya di sini ya. Di dalam bilangan biner itu dikenal ada yang namanya list ya. Significant bit dikenal dengan LSB, yaitu bit yang paling rendah, dan dikenal dengan MSB, most significant bit, atau bit yang paling tinggi. Bit yang paling rendah kalau di desimal namanya satuan. Sedangkan MSB tergantung, bisa puluhan, bisa ratusan, bisa ribuan, bisa ratusan ribu, dan lain sebagainya. Ini terkait dengan bilangan biner. Ya. Ada MSB dan ada LSB. Bilangan yang paling kanan itu disebut sebagai LSB, yang paling kecil. Sedangkan yang paling kiri adalah yang paling besar. Nah, ini contoh aplikasinya menggunakan kode BCD. BCD itu adalah binary code desimal. Contohnya apa? Misalkan Anda punya 7 segmen. 7 segmen itu LCD ya, atau bukan LCD. Ini yang zaman dulu ya. Tampilan 7 segmen. Contoh 7 segmen itu seperti apa ya? Seperti ini. Ini 7 segmen kan. Nah, ini 7 segmen kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ini 7 segmen, tampilan 7 segmen. Nah, ini bisa kita buat ya dengan menggunakan kode BCD. Ini yang banyak digunakan untuk tampilan ya zaman dulu. Kalau sekarang sudah 7 segmennya menggunakan LCD ya.
Jadi kalau mau menampilkan angka 2 di sini binernya ini. Ya, ini angkanya ini. Ini kode. Ya, untuk menampilkan kode-kode bilangan. Oke ya, ini saya kira nggak perlu saya bahas ya. Ini untuk latihan kalau Anda nanti bisa dikerjakan ya. Bagaimana untuk cara merubah dari BCD ya, misalkan angka 47, 815, 90623 dirubah menjadi apa? Menjadi biner. Caranya gimana? Seperti tadi ya. Nah, yang kedua ya, cara kebalikannya, merubah dari bilangan biner menjadi desimal dengan menggunakan konsep BCD. Ya, ini aplikasi ya. Nah, yang berikutnya adalah tentang logik yang dibangun pada sistem digital. Sistem digital dibangun atas logik-logik tertentu. Ada beberapa logik. Yang pertama adalah logik NOT atau dikenal dengan istilah gerbang. Gerbang NOT simbolnya seperti ini. Inputnya adalah A, outputnya adalah Y. Maka Y sama dengan A not atau Y not sama dengan A. Di mana A dengan Y itu selalu berbeda karena ini dibalik. Not itu dibalik. Kalau inputnya 0, outputnya 1. Demikian juga kalau outputnya 1, outputnya 0. Contohnya apa di sini? Pokoknya output selalu berbeda dengan inputnya. Ini logik yang dibangun, ya. Misalkan apa? Kalau limit switch misalkan, ini contoh sederhana. Kalau Anda di water level control, Anda punya toren air ya di rumah ya. Toren air itu menggunakan konsepnya NOT ya. Kalau kan toren air ini ada tabung di sini. Ini ada limit switch 1, ini ada limit switch 2. Kalau limit switch ini ketabrak, maka apa yang terjadi? Pompa akan nyala. Kalau airnya penuh, airnya nabrak limit switch 2, maka pompanya akan mati. Ini sistem otomatis pengisian tangki air. Nah, ini salah satu yang menggunakan logic NOT. Ya. Pada saat dia nanti LS-nya di sini ketabrak, nanti dia akan mematikan pompa. Bisa dipahami ini? Yang kedua adalah gerbang N. Kalau gerbang N di sini inputnya minimal 2. Inputnya A dan B, outputnya Y. Bisa juga nanti inputnya lebih dari 2. Ya. Apabila A-nya 0, maka Y-nya 0. Y-nya akan 1 jika apa? Jika kedua inputnya 1. Selain itu 0. Ya, itu gerbang logika N. Contohnya gimana? Nilai Anda akan keluar jika pertama ya komponen penilaian presensinya ada, komponen kuisnya dikerjakan, komponen tugasnya ada, komponen ujiannya ada. Kalau tidak ada salah satunya, maka nilai Anda nggak bisa keluar. Maka Anda diharuskan untuk mengikuti perbaikan remedi. Ya, itu contoh gerbang N. Yang kedua gerbang OR. Kalau OR, asalkan ada salah satu input itu bernilai 1, maka outputnya 1. Jadi nanti lihat ya, syaratnya itu N atau OR. Contoh misalkan, kalau syaratnya OR. Untuk masuk ke mall, Anda harus bisa menunjukkan salah satu. Yang pertama, Anda sudah divaksin, atau Anda menunjukkan hasil tes rapid menunjukkan Anda negatif. Itu syaratnya pakai apa? Logikanya pakai. Tapi kalau Anda keluar negeri, syaratnya bukan OR, tapi N. Anda sudah divaksin, plus Anda sudah menunjukkan hasil rapid negatif. Bahkan kalau yang ke negara tertentu, syaratnya misalkan ke Eropa ya, Anda untuk ke Eropa, syaratnya bukan hanya vaksin,
Syaratnya vaksinnya itu harus ya kan tertentu karena tidak semua vaksin diterima di Eropa. Nah, ini yang berkaitan dengan logika and or. Yang berikutnya non. Kalau non kebalikannya dari and. Non itu kebalikan dari and not ya. Ini ada and ditambah di sini gerbangnya not. Kebalikan. Dia akan bernilai 1 apabila dia ada salah satu ya yang nilainya 0. Tetapi kalau dua-duanya 1, dia akan 0. Ini kebalikannya ya. Yang ketiga nor ya, kalau nor itu namanya adalah not or. Kebalikannya or. Dia akan bernilai 1 jika dua-duanya 0. Bisa dipahami ya ini? Ini kalau saya gambarkan timing diagramnya, kadang lebih senang pakai timing orang-orang tertentu kadang senang pakai angka kayak gini ya. Kadang ada yang senang pakai timing diagram. Ini karakteristik orang beda-beda. Sehingga saya kalau ngajar saya gunakan berbagai macam pendekatan supaya nanti yang lebih familiar dengan menggunakan timing diagram dia akan memahami dengan timing diagram. Yang lebih mudah pakai tabel kebenaran, pakai tabel kebenaran. Ada yang lebih jelas karena penjelasan yang saya jelaskan supaya nanti lebih jelas. Yang berikutnya ada exclusive or. Exclusive or itu dia akan bernilai 1 jika inputnya berbeda. Ini inputnya berbeda, maka dia 1. Kalau inputnya sama, dia 0. Kok ada Pak yang model logika seperti itu? Ada. Kalau dia inputnya beda, dia bernilai 1. Ya. Contohnya misalkan ganda campuran. Ganda campuran pertandingan. Anda misalkan Abiyu sama siapa nih pasangannya? Abiyu sama Anissa, maka dia boleh 1. Tapi kalau Giansa sama Farah, ya nggak boleh masuk ganda campuran. Namanya campuran kok ya. Kalau Farah dengan Anissa ya masuknya ke ganda putri. Demikian juga sama ya. Mas Fauzan dengan Juliana boleh masuk ganda campuran. Tapi kalau dengan Mas Firly ya nggak boleh ya. Nah, ini adalah untuk logika XOR. Berikutnya ada XNOR, kebalikannya XNOR. Dia akan bernilai 1 jika keduanya sama. Nah, ini sama tadi. Ganda putri, ganda putra. Dia boleh di sini. Kalau berbeda, nggak boleh. Ini logik yang dibangun. Ya. Kalau dalam sistem real, misalkan Anda menyalakan menyalakan motor yang menggunakan kunci digital tadi. Pertama, ya Anda harus kuncinya benar yang dibawa. Setelah kuncinya yang dibawa benar, Anda kuncinya di-on-kan. Selama kuncinya tidak di-on-kan, ya nggak bisa jalan motornya. Nah, ini adalah untuk logika XNOR. Nah, aplikasinya di mana? Untuk teknologi digital. Ya, salah satu perkembangan dari teknologi digital yaitu di sini nih, perangkat media penyimpanan. Ini media penyimpanan zaman dulu ya, masih pakai disket. Mungkin Anda belum lahir ini. Anda lahir nggak kenal disket ya? Ada yang tahu disket nggak kira-kira ini? Mas Maulana kenal nggak disket, Mas? Disket itu Pak, yang kayak VCD itu kan sih Pak? Nah ini gambarnya ini Mas, gambarnya. Bukan kayak VCD. Kalau VCD kan nggak ada tutupnya. Kalau disket ada tutupnya ini. Ya, ini ada tutupnya. Ini masukannya begini. Ini ada disket yang besar, ada disket yang kecil. Ini dulu ukurannya satu disket itu 800 kilo yang ukuran besar, yang kecil ini ukurannya 1,44 mega. Kecil banget toh. Kalau sekarang 144 mega buat nyimpen satu foto aja nggak cukup ya.
Foto Anda berapa mega sekali jepret ya? Tergantung kamera Anda. Nah, ini zaman saya kuliah dulu nyimpennya pakai ini, Mas. Ini perjuangan karena umurnya tidak lama ini. Ngerjakan tugas, bawa naik motor, kadang-kadang mudah rusak di sini. Cara bacanya nanti pakai ini. Ini teknologi analog. Karena pakai film ya, masih pakai film. Kapasitasnya kecil. Jadi Anda beruntung, Anda lahir di era ya milenial. Tidak mengenal disket. Ya. Tapi ini alhamdulillah ini dulu disket itu bagi kami barang baru nih. Karena saya mengenal komputer itu tahun 94 ya, pertama masuk kuliah. Sebelum kuliah saya nggak kenal komputer. Karena dulu di daerah yang nggak ada yang punya komputer, Mas ya. Tahun 95 di daerah nggak ada yang punya komputer. Sekolah nggak ada yang punya komputer. Kampus yang punya komputer juga jarang. Nah, berikutnya ada hard disk. Ini perkembangan teknologi penyimpanan. Ini muncul hard disk. Ini hard disk yang lama ini. Hard disk yang ukuran besar. Walaupun sekarang masih dipakai. Pertama saya kali punya hard disk itu ukurannya 40 megabyte. 40 mega itu besar atau kecil, Mas Ahmad? Kalau sekarang kecil. Ya, kalau sekarang kecil sekali. Zaman saya dulu 40 mega mewah. Zaman dulu ya. Karena sistem operasi butuh datanya nggak terlalu besar. Nah, berikutnya apa? Muncul compact disk. Ini teknologi digital. Ini sudah mulai digital tapi masih menggunakan campuran. Sistemnya pakai digital tapi bentuknya masih pakai analog. Karena masih pakai ini ada putar, ini diputar nih caranya, ya kan? Anda mungkin mengalami kalau compact disk ya. Ada CD, ada DVD. Nah, ini termasuk perkembangan yang sangat spektakuler ya. Nah, berikutnya ada DVD nih, compact disk ya. Digital versatile disk. Kalau CD kan compact disk. Ukurannya sama dengan CD, tapi kemampuannya jauh lebih tinggi dibanding dengan CD. Nah, berikutnya muncul yang namanya SSHD, Solid State Hybrid Disk. Muncul di sini ya, hard disknya namanya di sini hybrid. Hybrid itu campuran. Ini masih dipakai sampai sekarang. Ini hybrid. Ada menggunakan SSD dan ada menggunakan hard disknya. Yang berikutnya adalah yang pakai ini. Ini pakai sudah SSD full. Ini yang sekarang banyak digunakan di komputer maupun laptop. Kalau Anda masih menggunakan hard disk ya, ini masih pakai ini, kecepatannya kan rendah ini. Mesti lambat ya. Harus diganti yang pakai model baru. Nah, ini ya. Nah, berikutnya ada flash disk. Ini perkembangan juga sangat sangat pesat ya. Dulu pertama kali saya beli flash disk tahun 2000 berapa ya? 2002 ya, 2002. Saya pertama beli flash disk itu ukurannya 16 mega. 16 mega sekarang buat nyimpen satu gambar kira-kira cukup enggak? Mbak Ayu, cukup enggak kira-kira? Mbak Ayu monitor, Mbak Ayu. Mbak Nur, Anissa. Kira-kira cukup enggak? 16 mega. Enggak, Pak. Enggak, ya. Ya, tergantung resolusinya ya. Kalau resolusinya pakai di bawah 48 masih cukup. Tapi kalau di atas itu udah enggak cukup ya. Nah, ini adalah untuk tahun 2002. Harganya 450.000. Sekarang barangnya masih ada. Saya jadikan koleksi. Sekarang berapa minimal ya? Minimal kalau kita beli sekarang ya 4 giga ya. Bahkan ada yang 1 tera.
Nah, ini perkembangan ya berkaitan dengan media penyimpanan. Berikutnya adalah micro SD card. Ya, zaman dulu micro SD card ya awal-awal ini sangat spektakuler. Pertama kali saya beli kamera digital, SD card-nya 4 GB. Ya, lumayan ya. Sekarang ya SD card ya sudah jarang digunakan. Ini digunakan untuk HP paling ya. HP sekarang misalkan menggunakan SD card-nya ya 128 atau 64. Kalau HP-HP yang jadul ya masih pakai mungkin 32 ya atau 16 ya. Tapi kalau Anda dipastikan kalau pakai 16 GB mungkin dalam waktu 3 bulan ini HP Anda sudah lambat ya. Kalau Anda tidak melakukan pembersihan. Karena Anda kalau masuk ke grup ya tiap hari ya saya itu mendapatkan kiriman gambar, video macam-macam ya. Itu mungkin 1 GB. Nah, teman-teman kalau ngirimkan video kadang-kadang satu video itu ukurannya bisa 30 mega. Kadang-kadang bisa 50 mega. Itu kalau dapat kiriman 20 video udah berapa ya? Udah 1 GB itu baru video, belum gambar. Belum yang lainnya. Ya, ini yang terkait dengan masalah penyimpanan. Nah, sekarang gimana? Kalau sekarang enak. Sekarang sudah ada yang namanya teknologi cloud storage. Jadi file-file saya yang tidak terlalu penting ya saya upload di sini cloud storage. Misalkan di mana cloud storage? Ada yang tahu nggak kira-kira cloud storage? Mas Muhtar, cloud storage ngerti nggak Mas Muhtar? Penyimpanan, Pak. Ya penyimpanan. Contohnya di mana nyimpannya? Ini apa ini? Ini contoh-contoh penyimpanan ya. Di mana misalkan Google Drive. Punya akun Google Drive, Mas? Mas Kadek punya nggak di Google Drive? Punya, Pak. Nah, punya ya. Ini kalau bisa punyanya satu orang 10 akun malah bagus. Minimal 10 akun. Jadi nanti Anda punya berapa? Satu akun kira-kira Anda kapasitasnya berapa yang gratisan, Mas? Mas Altov, punya nggak di Google Drive? Punya, Pak. Berapa kapasitasnya? Kalau nggak salah 25 giga. 25 giga. Saya 15 giga, Pak. Ada yang 15 giga. Ya. Kalau Anda punya 10, berarti Anda punya berapa? 150 giga. Nah, Anda mau nyimpen apa di situ aman ya. Data-data kuliah kalau bisa nanti simpen ke sana, aman ya. Tinggal nanti bikin akunnya 1, 2, 3 gitu aja. Misalkan Altov 1, Altov 2, Altov 3, Altov 4, Altov 5 sampai Altov 10. Password sama username-nya sama, itu digunakan untuk nyimpen data. Aman ya. Yang berikutnya misalkan di Box, yang di OneDrive, di Mega, di pCloud, dan lain sebagainya. Nah kalau kita lihat sekarang teknologi kamera. Ini perkembangannya. Ya. Kamera dulu masih pakai yang klasik ya. Berkembang jadi kamera yang seperti ini. Ya. Perkembangannya seperti ini. Sekarang kamera gimana? Pakai drone. Dan kualitasnya pun udah sangat canggih ya. Di HP ini kamera dengan HP dengan ini mungkin kualitasnya setara. Ya yang di drone dengan ini juga setara ini. Ya tergantung pada ya harga di sana. Berikutnya untuk HP ini perkembangannya sangat pesat sekali. Ini pertama kali HP muncul tahun 1990-an, 80-an lah ya, 90-an lah muncul. Ini HP-nya besar. Kalau ini harganya dulu itu teman saya itu beli 25 jutaan.
Sekarang HP seperti itu digunakan untuk apa ini kelihatannya nih? Buat koleksi, Pak. Ya, buat koleksi bener ya. Ini HP mahal zaman dulu. Ini saking mahalnya kadang-kadang digunakan untuk kalau apa namanya? Ada ini buat lempar-lempar juga nggak apa-apa itu. Nah, sekarang ini perkembangannya begini ya. Nah, yang terbaru ini teknologi HP, layar lipat. Ada yang sudah punya layar lipat? Enggak punya, Pak. Belum ya? Belum punya. Nanti mungkin layar lipat 5 tahun lagi harganya sudah sangat biasa. Kalau sekarang kan aja masih flagship ya. Mungkin 5 tahun lagi sudah sangat murah. Dulu HP-HP yang seperti ini harganya mahal sekali. Sekarang harganya sudah sangat terjangkau. Ini teknologi TV. Dari yang tahun 30-an ya. Ini kalau Anda belum pernah lihat ini teknologi TV ya. Nah, yang terbaru segini. Kalau yang sekarang sudah smart TV. Atau yang mungkin masa depan, mungkin TV-nya objeknya bisa keluar nih. Lihat motornya benar keluar gitu ya. Ya ini teknologi 3 dimensi yang banyak sekarang dikembangkan di Cina ya, di Jepang. Ini yang seolah-olah dia keluar gitu ya, tapi ya nggak keluar bener. Cuma memang gambarnya seolah-olah live keluar. Ini sudah banyak ya, yang TV yang masa depan dan ini sebenarnya masa depan tapi sekarang sudah mulai dikembangkan. Ini teknologi PC, awal mula PC seperti ini, berubah ya, mencoba seperti ini. Kalau sekarang ini sudah menggunakan all-in-one. Ini sudah pakai all-in-one. Nah ini perkembangannya. Ini laptop ya, perkembangannya juga sangat lumayan. Ini laptop zaman dulu. Laptop zaman dulu ini ya. Ya ini yang awal-awal laptop ya, bentuknya masih sangat sederhana ya. Ini perkembangannya. Sudah mulai ya, ada beberapa penampakan. Sekarang yang banyak ya seperti ini. Oke ya, yang berikutnya tentang ini bahwa yang namanya teknologi digital itu perkembangannya sangat pesat dan ini tidak dapat dibendung. Sehingga yang dibutuhkan apa? Ya kita perlu adaptasi. Adaptasi dengan dunia digital yang sekarang dalam segala aspek kehidupan. Sehingga sebagai mahasiswa, sebagai calon intelektual, maka yang perlu kita siapkan apa? Yaitu literasi dan kompetensi digital. Sehingga nanti kita bisa menghadapi transformasi digital ini dengan baik ya, di segala aspek. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Silakan kalau ada yang ingin didiskusikan atau mau ditanyakan silakan. Monggo, ada yang mau ditanyakan? Atas saya izin bertanya, Pak. Tadi kan di pembahasan sebelumnya menyinggung juga terkait tentang penyimpanan data dan salah satunya adalah cloud itu sendiri. Nah, saya tuh belum lama ini juga sempat membeli penyimpanan Google Foto itu yang unlimited, Pak. Nah, tapi di satu sisi ada kekhawatiran saya juga tentang keamanan data saya karena saya mendapatkan harga untuk penyimpanan unlimited Google Foto itu sangat-sangat murah sekali, Bu. Ya nggak murah, tapi menurut saya murah dengan kapasitas unlimited itu. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara kita membangun self-awareness terkait dengan penyimpanan data kita
di cloud, di drive, dan di aplikasi semacam itu agar kita tuh terhindar dari penyalahgunaan data, dan agar data kita tuh tetap nggak bocor. Gimana cara kita membangun self awareness itu, Pak? Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Aida ya. Ini bagus sekali nih pertanyaannya ini. Terkait dengan self awareness ya. Bagaimana supaya data kita tidak disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak berkepentingan. Nah, memang ini penting sekali ya terkait dengan masalah keamanan data. Ini sampai sekarang menjadi PR ya. Nah, yang pertama kalau saran saya ini ya berkaitan dengan supaya data kita tidak disalahgunakan, kita gunakan ya aplikasi-aplikasi yang sudah terpercaya. Itu yang pertama. Jadi kalau menggunakan Google, insya Allah ya, Google itu salah satu perusahaan yang sudah ternama ya, dan itu sangat kecil kemungkinannya Google itu melakukan pembocoran data. Karena kadang-kadang memang data-data kita kan dibocorkan. Nah ini yang menjadi masalah. Mungkin kalau dibocorkan sekarang karena Anda masih mahasiswa enggak apa-apa ya. Mbak Aida sekarang foto-fotonya disebar juga nggak apa-apa karena sekarang mahasiswa. Masalahnya kalau besok misalkan Mbak Aida jadi calon ketua DPRD, calon bupati, ya, calon misalkan pejabat-pejabat negara atau mungkin salah satu komisaris di perusahaan-perusahaan itu nanti jadi masalah. Ya. Ini yang kadang-kadang memang perlu perhatikan. Nah, oleh karena itu yang pertama membangun awareness nih terkait dengan keamanan data ya. Kita harus mampu memilih dan memilah ya aplikasi-aplikasi yang terpercaya. Nah, memang kadang-kadang mereka memang memberikan promo-promo ya, harga tertentu pada saat tertentu dia bisa memberikan harga yang murah ya. Nah, oleh karena itu ya tidak apa-apa kita misalkan memanfaatkan itu. Nah, yang kedua kita pastikan di dalam menyimpan data-data itu memang data-data yang menurut kita aman ya. Jadi jangan data-data ya dalam tanda kutip nih ya. Misalkan foto-foto kita, kalau misalkan yang cewek nih ya, jangan menyimpan foto-foto yang bisa menimbulkan masalah di kemudian hari. Misalkan contoh kasus sekarang kan Mbak Ida pakai hijab nih. Nanti mempublish foto-foto seksi di situ. Nah, ini yang nanti bisa dijadikan sebagai titik lemah di kemudian hari. Oleh karena itu, di dalam menyikapi tentang keamanan data, diusahakan data yang disimpan itu data-data yang tidak mempunyai potensi terjadi konflik ke depan. Termasuk nanti terkait dengan jenjang karir. Ini banyak sekali ya yang kita tidak bisa membangun track record di awal. Kadang-kadang sekarang kan kita nggak memikirkan masa depan ya. Kadang-kadang foto kita di pantai diupload. Kadang-kadang yang upload bukan Anda sendiri, mungkin teman Anda ini yang kadang-kadang yang bahaya di situ. Maka dari itu, ini saran saya untuk semuanya, kalau mau ambil foto-foto ya atau video itu nanti harus diperhatikan benar. Karena mungkin Anda nggak ngupload ya, Mbak Aida ya, atau mungkin Mas Mohtar, mungkin yang upload teman Anda gitu ya. Kayak kemarin misalkan kasusnya siapa yang salah satu artis itu ya dia nggak ngupload, yang ngupload temennya gitu. Nah ini yang kadang-kadang jadi masalah. Apalagi nanti apabila kita kebetulan di situ nanti posisi kita agak penting. Nah nanti ini bisa menjadi salah satu titik lemah kita. Kadang-kadang kan kampanye negatif kan dilihat dari situ ya. Ini loh foto seksinya disebar gitu kan. Nah, ini nanti dianggap, walaupun itu sebenarnya foto jadul, tetapi itu kan juga merusak citra. Misalkan nih ada acara ulang tahun ya, mungkin di ulang tahun itu kan kadang-kadang forum mahasiswa kadang-kadang kan agak bebas ya, ada ulang tahun, ada mungkin ya pelukan, cipika-cipiki gitu ya. Nah ini mohon hal-hal seperti itu tidak divideokan, tidak ini ya. Kalau hindarilah kalau seperti itulah ya, apalagi yang pakai hijab ini ya. Hal-hal yang bisa menimbulkan ini. Mungkin sekarang enggak apa-apa. Tapi begitu misalkan ya mau menikah dengan tokoh agama nih, kebetulan calon suaminya itu ustadz ini kan. Nah, ini bisa jadi serangan buat ini kan. Oh, ini loh masa lalunya Mbak siapa begini.
Atau sama ini misalkan yang cowok nih ya, Mas Rafli misalkan mau menikah dengan misalkan anaknya ulama nih ya, bisa jadi seperti itu. Ini contoh ya. Atau mungkin yang beragama lain juga sama ya. Nah, ini mohon untuk kita di dalam mengupload itu diusahakan data-data yang memang terjaga kesopanannya. Dan kalau bisa nanti di dalam foto itu diberikan watermark. Ya, dikasih watermark ya, di situ kasih watermark sehingga itu tidak bisa diedit. Kadang-kadang kan suka diedit nih. Ya, wajahnya siapa, nanti badannya siapa ini nanti. Nah, ini diusahakan untuk yang sensitif itu diberi watermark sehingga nanti kalaupun diedit itu kelihatan watermarknya akan kelihatan. Dan kalau bisa nanti sebelum diupload itu diberi ya keamanan digital. Supaya nanti bahwa foto-foto yang kita upload itu traceable supaya nanti dapat kita trace dengan mudah. Filenya bentuknya apa ya, itu nanti kapan dibuatnya sehingga nanti hal-hal semacam ini kalau nanti dilakukan editing itu nanti akan kelihatan. Nah, ini memang tetap kita harus belajar ke situ. Saya kira itu ya Mbak Aida ya. Semoga nanti ya tetap bijak ya di dalam menggunakan teknologi digital karena memang ini rawan ya untuk masalah keamanan. Apabila kita sudah masukkan ibaratnya kan kita membuka pintu kan, kita masuk ke cloud itu kan kita membuka pintu. Nah, siapa saja ya mungkin pintu itu kan bisa dimasuki oleh siapa saja. Nah, tinggal nanti kita kalaupun orang lain bisa masuk ke pintu kita karena isinya itu sudah terprotek sehingga nanti kalau mau diambil pun ya tidak masalah seperti itu. Saya kira itu ya Mbak ya. Mungkin itu ya. Terima kasih, Pak. Sebelum diakhiri, ya ini untuk kuliah berikutnya saya sudah membuat ini ya. Untuk mulai minggu depan nanti saya mengharapkan yang presentasi Anda semua ya. Nanti kalau butuh contoh presentasi lihat di video sudah saya buatkan sebenarnya semua video terkait dengan materi ini ya. Materinya dasarnya sudah ada di materi yang ada di Bismart ya. Tetapi saya tidak ingin hanya materi yang ada di Bismart saja, itu terlalu sederhana. Silakan Anda combine ya dengan materi-materi lain ya. Referensinya bebas. Anda boleh cari di internet ataupun di buku-buku atau di jurnal ya. Nah, untuk minggu depan kita akan membahas tentang media sosial yang presentasi kelompok ini ya. Mas Taqiyuddin, Mbak Farah, Mbak Baroroh dan Julian Dita ya. Nah, yang Anda siapkan apa? Membuat presentasi dan bahan untuk diskusi. Nah, nanti ada bahan diskusinya nanti ya. Kira-kira apa yang mau didiskusikan. Berikutnya ada teknologi web. Ini sudah saya buatkan. Etika profesi ini ya. Pengenalan pemrograman, bahasa pemrograman ya. Minggu ke-9 nanti kita isi mid, ujian mid semester. Minggu ke-10 nanti yang presentasi Mbak Nanda dan kawan-kawan, termasuk Mbak Aida ya. Yang berikutnya teknologi cloud computing, analisis big data ya. Terus teknologi blockchain. Nah, ini yang lagi ngetren sekarang nih, blockchain nih ya, tentang kripto ya. Nah, silakan nanti Anda boleh kembangkan lah supaya diskusinya menarik ya. Ada artificial intelligence, ada machine learning dan yang terakhir tentang Internet of Things. Itu ya saya kira. Nanti filenya saya kirimkan supaya nanti Anda bisa menyiapkan diri sebaik-baiknya. Minggu depan saya cek dulu Mbak Farah, Mbak Baroroh, Julian Dita, dan Mas Taqiyuddin. Ada semua? Ada Bapak. Ada ya? Nah, tolong minggu depan disiapkan ya media sosial ya. Nah, nanti sebelum sehari sebelumnya saya harapkan nanti di-share materinya di grup. Ya. Materinya di grup sudah di-share sehingga nanti bisa dibaca oleh teman-teman dan saya sehingga nanti kita bisa menyiapkan diskusi yang lebih menarik. Saya kira itu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kurang dan salahnya. Marilah kita tutup ya pertemuan pada pagi hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Cukup, terima kasih. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak. Salam, Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak. wabarakatuh. Bapak, salam sehat, Bapak.